Housekeeping monitor. Halo housekeeper muda, dalam video ini saya akan menjelaskan secara general tentang housekeeping, memahami tentang housekeeping departemen. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah pengertian housekeeping, bagian-bagian dari housekeeping dan juga struktur organisasi dari housekeeping departemen. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Made Setiawan, saat ini masih aktif berprofesi sebagai eksekutif housekeeper di salah satu resort di Seminyak. Saya mengawali karir sebagai eksekutif housekeeper sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sebelumnya housekeeper muda tolong dibantu untuk like, share dan subscribe channel Housekeeping Monitor supaya saya bisa tetap memberikan saring-saring ilmu tentang housekeeping dari pengalaman selama menjadi eksekutif housekeeper sampai saat ini. Baik, kita ada quote dari Louis May Alcott yaitu housekeeping ain't no job, artinya housekeeping bukanlah lelucon. Orang mungkin melihat seorang housekeeping attendant kerjaannya hanya menyapu dan mengepel di mana sangat mudah dikerjakan, tetapi mereka tidak melihat begitu besar tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang housekeeping attendant dalam menjaga kebersihan area dan tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya, jadi housekeeper muda setuju kan kalau housekeeping ain't no job. Baiklah, mari kita mulai materi kita dalam memahami housekeeping departemen. Kita mulai dari pengertian housekeeping departemen. Housekeeping secara general terdiri dari dua kata yaitu house dan keeping, di mana house berarti rumah dan keeping berarti menjaga atau memelihara. Jadi pengertian housekeeping departemen adalah bagian daripada hotel yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kebersihan, kerapihan dan kenyamanan di area hotel, kecuali di area dapur atau main kitchen, karena untuk kitchen sudah ada steward yang bertugas untuk menjaga kebersihan dapur atau main kitchen. Materi kedua kita adalah bagian-bagian dari housekeeping departemen. Bagian-bagiannya dari housekeeping departemen yaitu bagian kamar atau room section, bagian public area atau public area section, bagian administrasi atau order taker, bagian linen dan seragam atau linen and uniform section, bagian dekorasi atau florist dan bagian laundry. Mari kita mulai dari bagian yang pertama yaitu bagian kamar atau room section. Adalah bagian dari housekeeping yang bertugas untuk membersihkan dan merapikan kamar tamu dengan standar setup sesuai dengan SOP dari masing-masing properti. Bagian public area adalah bagian dari housekeeping yang bertugas untuk membersihkan dan merapikan area umum di hotel termasuk area kantor dan staff area. Sebelum saya lanjutkan, untuk housekeeper muda tolong dibantu untuk like, share dan subscribe channel Housekeeping Monitor supaya saya bisa berbagi ilmu tentang housekeeping. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui tentang housekeeping, silahkan komen di kolom komentar. Baik, saya lanjutkan di bagian selanjutnya yaitu bagian administrasi atau biasa disebut dengan order taker. Yaitu bagian yang bertugas untuk menyelesaikan administrasi dan juga pengadaan barang untuk kepentingan housekeeping operasional. Order taker juga bertugas untuk melakukan stok opnam untuk semua barang di housekeeping, mulai dari linen dan towel, amenities dan juga alat-alat housekeeping. Bagian linen dan seragam, yaitu bagian yang mempersiapkan linen dan towel untuk housekeeping operasional dan juga mempersiapkan semua seragam untuk karyawan hotel. Bagian dekorasi, yaitu bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dekorasi di area umum dan juga untuk VIP guest, seperti honeymoon, ulang tahun dan lain sebagainya. Bagian dekorasi biasanya akan berhubungan dengan pihak ketiga khususnya untuk penyewaan bunga seperti anggrek dan rangkaian bunga lainnya. Dan terakhir adalah bagian laundry, adalah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan pencucian semua linen dan towel, seragam karyawan serta gas laundry. Untuk hotel-hotel yang besar akan ada in-house laundry tetapi untuk hotel-hotel sekarang, kebanyakan menggunakan jasa pihak ketiga untuk laundry karena dapat mengurangi biaya atau cost operasional hotel. Baik, untuk next materinya adalah tentang struktur organisasi housekeeping departemen. Di sini bisa kita lihat untuk skema dari struktur organisasi housekeeping departemen, di mana posisi yang tertinggi adalah eksekutif housekeeper, kemudian di bawahnya ada asisten eksekutif housekeeper, kemudian ada order taker. Kenapa posisi order taker ada di samping? Itu karena order taker bertanggung jawab langsung kepada asisten atau eksekutif housekeeper langsung. Kemudian di bawahnya ada housekeeping supervisor yang membawahi public area attendant, room attendant, linen dan uniform attendant dan florist. Kita mulai dari yang pertama yaitu eksekutif housekeeper adalah pimpinan tertinggi di housekeeping departemen yang bertugas untuk mengawasi semua operasional di housekeeping dan memastikan semua berjalan dengan standar.
serta bertugas untuk membuat budgeting di housekeeping departemen dan memastikan untuk semua pengeluaran tidak melebihi dari anggaran atau budget yang sudah ditetapkan. Selanjutnya asisten eksekutif housekeeper, adalah pendamping dari eksekutif housekeeper yang bertugas untuk memberikan laporan tentang jalannya operasional di housekeeping departemen dan juga mewakili eksekutif housekeeper di dalam tugasnya sehari-hari pada saat berhalangan hadir. Order taker atau housekeeping admin adalah orang yang bertugas untuk melakukan administrasi, pengadaan barang, inventory dan juga memberikan informasi ke semua staf housekeeping yang berhubungan dengan housekeeping operasional. Housekeeping supervisor, bertugas untuk memberikan perintah langsung, mengawasi dan juga mengontrol tugas dari housekeeping staff. Selanjutnya public area attendant adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk kebersihan area umum, staff area dan juga area kantor. Kemudian room attendant adalah orang yang bertugas untuk kebersihan area kamar tamu, memastikan semua perlengkapan dan amenities sesuai dengan standar. Linen dan uniform attendant adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pengadaan linen untuk di kamar dan juga restoran, serta mempersiapkan seragam untuk semua karyawan hotel. Terakhir adalah florist atau dekorasi, yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pengadaan bunga untuk di public area serta setup untuk gift guest di kamar. Sebelum saya lanjutkan materi selanjutnya, untuk housekeeper muda tolong dibantu untuk like, share dan subscribe channel Housekeeping Monitor supaya saya bisa berbagi ilmu tentang housekeeping. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin diketahui tentang housekeeping, silahkan komen di kolom komentar. Nah selanjutnya di housekeeping departemen ada juga bagian yang merupakan bagian dari housekeeping departemen tetapi tidak merupakan staf langsung melainkan dari pihak ketiga. Di antaranya yaitu pest control, gardener dan juga laundry. Pest control yaitu bagian yang bertugas untuk menangani masalah pest dan rodent seperti kecoa, semut, tikus, ular dan juga binatang lainnya seperti anjing, kucing, monyet dan binatang lainnya yang masuk ke area hotel. Untuk bedbug atau tungau juga ditangani oleh pest control. Gardener yaitu bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk kebersihan, kerapihan dan keindahan area kebun di seluruh hotel. Untuk gardener, ada yang langsung di bawah housekeeping, ada hotel yang memberikan tanggung jawab untuk garden di bawah engineering dan ada juga yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya adalah laundry, laundry yaitu bagian yang bertugas untuk mencuci linen, towel, napkin dan juga gas laundry. Kebanyakan hotel sekarang menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk laundry karena akan mengurangi pengeluaran. Adanya laundry di dalam hotel akan banyak menghabiskan budget untuk pembelian mesin-mesin laundry. Dengan alasan tersebut maka banyak hotel yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menangani laundryan baik untuk linen, towel, napkin, dan gas laundry. Housekeeper muda demikianlah yang dapat saya bagikan tentang pemahaman housekeeping departemen. Apabila ada yang ingin disampaikan atau bahkan ada yang mau untuk soft copy-nya untuk bahan training, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga mohon masukannya untuk topik selanjutnya yang akan saya bahas tentang housekeeping departemen. Housekeeper muda tolong dibantu untuk like, share dan subscribe channel Housekeeping Monitor supaya saya bisa berbagi ilmu tentang housekeeping. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih. Housekeeping Monitor.